Halo semua, selamat datang kembali di Rekan Imaji. Ruang untuk imaji yang bersemarak. Gimana kabar kalian semua? Semoga saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik aja ya. Kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam sebuah hubungan, terutama buat laki-laki nih, karena kan leadership itu hanya ada di laki-laki ya. Tapi sebelum ke pembahasan, nggak ada salahnya teman-teman semua subscribe channel Rekan Imaji dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan konten kita yang berikutnya. Dan bagi teman-teman semua yang ingin bantu channel Rekan Imaji supaya bisa terus update konten dan berkembang, bisa donasi via Saweria, linknya di deskripsi ya. Oke, jadi langsung aja. Menurut saya itu ada 3 hal penting dalam memimpin sebuah hubungan gitu ya. Apalagi ketika kita ingin mempersiapkan fase baru kehidupan seperti menikah. Sebelum menikah nggak ada salahnya kita mempersiapkan itu dengan baik kan. Jadi yang pertama, menurut saya itu sebagai laki-laki penting untuk belajar yang namanya konsep zero. Apa sih konsep zero? Konsep zero itu adalah konsep dimana kita sebagai laki-laki ya terutama itu nggak fokus dengan kekecewaan yang akan kita dapat. Jadi apapun yang kita berikan, yang kita lakukan kepada orang yang kita cintai, ya kita hanya fokus kepada hal yang terbaik itu aja. Kita nggak fokus apa yang bakal kita dapatkan, akan bagaimana gitu, seperti apa kecewanya, takut dikhianati atau takut dibohongi, itu nggak perlu kita pikirkan. Biar apa? Biar kita benar-benar bisa maksimal memberikan yang terbaik gitu. Jadi fokusnya tidak perlu memikirkan hal yang belum terjadi. Itu konsep zero. Jadi kita bisa fokus kepada diri kita secara utuh dan kita nggak fokus ke faktor luar yang akan merugikan kita. Nah, ketika kita sudah pegang konsep zero, jadi menurut saya ya, itu kita sulit dimanipulasi sama orang lain. Karena yang kita fokuskan ya diri kita aja, diri kita dan apapun yang akan kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang ingin mau ngadu domba atau mengkhianati kita, itu kita nggak akan kepikiran ke situ kalau kita sudah melatih stay zero. Karena kita cuma fokus tentang kita dan tentang apa nih yang bisa kita lakukan sekarang dan untuk masa depan. Nah, kebanyakan orang itu lebih takut duluan tentang apa yang mereka dapatkan, takut dikecewakan, takut diduakan gitu ya. Lebih ke perasaan yang overthinkingnya, pikiran-pikiran yang negatifnya. Well, jauhi aja negatif thinking yang seperti itu. Karena hal yang belum terjadi kalau difikirkan itu ya bikin kita nggak tenang. Dan yang nggak tenang, kita juga nggak tahu kan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ya kita fokus di detik ini dan fokus apa yang kita lakukan di detik ini yang akan menjadi hal yang terbaik untuk masa depan. Oke, yang pertama udah tentang stay zero. Tips yang kedua itu dahulukan hati dibanding perkataan. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus mempertimbangkan keadaan, akar permasalahan, dan perasaan orang kita cintai itu. Jadi kita nggak sembrono untuk berkata-kata. Kita mempertimbangkan segala permasalahannya dengan baik dulu. Kita cari tahu dulu apa yang menjadi masalahnya, gimana perasaan pasangan kita, dan gimana apa sih yang bikin dia tuh sedih gitu ya. Jadi jangan berbicara dahulu, tapi kita memahami dulu, pahami dulu tentang apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Jadi ketika kita sudah melatih untuk terbiasa
lebih dulu memahami dibanding kita langsung berstatement tanpa mengetahui dengan baik kondisi pasangan kita, itu bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan pasangan tuh menjadi lebih baik gitu. Jadi terlihat kita nih orang yang sangat detail dan lebih bisa membimbing dan membina gitu, karena orang yang bisa memimpin itu nggak sembrono untuk berstatement. Dia tuh melihat dulu banyak keadaan, apa akar masalahnya. Ketika sudah dipahami dengan baik, orang yang punya leadership yang bagus dia baru mengambilkan statement, tapi dengan catatan dia sudah memahami masalahnya, dia sudah tahu gimana cara untuk menyelesaikannya. Kebanyakan orang yang saya lihat ya, ketika ada masalah mereka sulit untuk memahami lebih dulu, inginnya dipahami. Jadi jangan dibalik. Kalau kita ingin pasangan kita paham sama kita, kita dulu yang memahami perasaan dia gitu ya, biar dia merasa dihargai, merasa didahulukan. Ini penting banget. Jadi kalau kita memahami orang lain terlebih dahulu, orang lain tuh respect sama kita, dan ini akan menimbulkan keharmonisan yang bagus. Dan pastinya ini menunjukkan leadership kita sebagai laki-laki yang tepat juga ya, menunjukkan kita ini benar-benar tidak sembrono untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi di dalam sebuah hubungan itu. Jadi ya memang biasakan kita itu pahami dulu terlebih dahulu, bukan langsung berstatement tentang hal-hal yang kita tidak ketahui dengan baik. Pelajari dulu, analisa, dan cari tahu apa sih yang sedang dirasakan oleh orang yang kita cintai. Lalu tips yang terakhir dari saya, gimana kita bisa mempraktekkan leadership yang bagus dalam sebuah hubungan. Tips yang terakhir itu kita harus punya prinsip give and give. Ya, menurut saya pribadi ya, give and give itu prinsip yang paling oke dalam sebuah hubungan. Maksudnya apa? Give and give. Maksudnya adalah kita memberikan yang terbaik kepada pasangan kita tanpa butuh feedback atau ekspektasi apapun yang ibarat kata kalau kita berikan barang dibalasnya barang juga gitu misalkan ya. Itu jangan dipelihara prinsip seperti itu. Tapi kita bikin prinsip apapun yang kita berikan ke orang yang kita cintai itu pasti yang terbaik, dan kita nggak butuh feedback dia kok. Yang penting dia senang, dia merasa dihargai, dia merasa dicintai, dia merasa nyaman, ya udah cukup. Kita nggak perlu feedback dia gitu. Biarkan dia sendiri yang menentukan feedbacknya. Dia memberikan uang atau memberikan perhatian yang luar biasa atau memberikan waktunya, apapun itu yang dia berikan kepada kita, sebisa mungkin tuh murni karena kemauan dia sendiri, bukan karena tuntutan kita sebagai laki-laki yang sudah memberikan banyak sesuatu kepada pasangan kita. Jadi kalau kita melatih prinsip yang terakhir ini, itu dampaknya impact luar biasa. Kita nggak minta pun kadang diberikannya hal-hal yang kita nggak pernah terfikirkan, bagusnya, indahnya gitu ya. Jadi tidak perlu berekspektasi akan apa yang kita berikan kepada pasangan kita. Biarkan dia sendiri yang menentukan. Karena yang paling ngerti kita kan selain diri kita ya pasangan kita. Jadi biarkan dia yang mengerti kita dengan baik. Jangan kita yang bikin dia tuh mengerti kita aja, tapi biarkan dia mengenal kita melalui dirinya sendiri. Itu lebih bagus. Karena kalau kita yang terlalu bertele-tele menjelaskan diri kita ke dia, itu dia belum tentu bisa paham sama kita. Tapi kalau dia yang sudah mengerti kita dari dirinya sendiri, itu luar biasa, bisa membangun hubungan yang kualitasnya baik banget menurut saya. Jadi itu ya 3 tips yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga ada insight baru, ada imaji baru yang teman-teman dapatkan, dan semoga ini ada manfaatnya. Oke, segitu dulu dari rekan Imaji kali ini.
Jangan lupa di subscribe jika menarik. Jangan lupa di share juga. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Peace. Alas.